Ada seorang dosen Unpas, Universitas Pasundan, yang membuat judul gegabah, ceroboh, bahkan ngawur, tidak mendasar. Dari judulnya pun sudah acak-acakan. Apa itu? Gubernur tanpa ruang dialog, katanya. Apa dia tidak lihat setiap hari KDM berdialog dengan warga? Dari hati ke hati, beliau mendengar, beliau merasakan, beliau melakukan yang terbaik buat rakyat. Kok bisa-bisanya ini Kang Firdaus Arifin ini mengatakan KDM gubernur tanpa ruang dialog. Jadi tulisan dia ini terbit di Kompas. Dan dari komentar-komentar yang ada, rupanya kena bully Kang Firdaus Arifin ini. Ya iyalah, orang tidak bermutu. Apa yang dia soroti, katanya KDM tidak pernah mau mendengar rakyat, tidak pernah mau mendengar pejabat, tidak pernah mau mendengar orang-orang pinter yang berpendapat, maunya pendapatnya sendiri, menang sendiri. Saya katakan bahwa KDM ini bukannya tanpa dialog, bukannya tidak mendengar, bukannya ingin selalu menang, tetapi memang beliau pintar berargumentasi, pintar menyusun logika-logika, pintar mempersiapkan fakta-fakta. Jadi pada intinya orang-orang itu kalah debat, kalah argumen, kalah referensi, kalah pengalaman di lapangan. Jadinya ya memble, tidak bisa dialog. Sehingga akhirnya keputusan Deddy Mulyadi itulah yang logis, yang diterima, yang masuk akal, yang benar. Karena lawannya tidak bisa membantah dengan ilmiah. Dan orang-orang seperti Firdaus Arifin ini banyak. Tidak bisa membantah, tidak bisa berargumen yang baik terhadap kebijakan KDM, terhadap pandangan KDM. Sehingga ngacapruk. Bleber kemana-mana, tidak puguh argumentasinya, tidak puguh apa yang diucapkan. Seperti orang mabuk. Walhasil ya kena bully. Dan warganet menduga bahwa si dosen ini bikin tulisan pakai AI. Tidak ngarang sendiri tapi nyuruh robot AI membuatkan tulisan. Terlihat dari bahasanya ya yang khas AI. Dan dia cenderung membentuk opini, misalnya hal-hal sensitif. KDM mengkoreksi anggaran untuk pondok pesantren yang kemarin banyak disalahgunakan untuk orang-orang tertentu. Tetapi kemudian dialihkan isunya menjadi KDM anti-Islam. Menyunat anggaran Islam, tidak memperdulikan pondok pesantren. Ini khas kelompok-kelompok yang dari dulu membenci KDM dengan menjual Islam, seperti para Habib dan partai-partai Islamis pendukungnya seperti PKS dan organisasi HTI, FPI, dan lain-lain. Bisa jadi dialah bagian dari orang-orang ini. Kemudian juga memunculkan isu vasektomi, KB permanen dibenturkan dengan agama dan negara. Inilah dalam tanda kutip kelicikan dan kecurangan Firdaus Arifin. Jadi ya sedikit memprovokasi agar masyarakat fokus kepada isu-isu agama yang akan dia olah ini, yaitu isu penyunatan atau pembatasan anggaran untuk pondok pesantren dan isu vasektomi serta isu diktatorship atau sewenang-wenang. Tetapi rakyat sudah tahu kualitas KDM, apa yang terjadi di lapangan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau lakukan. Itu jauh dari dalam tanda kutip gonggongan mereka-mereka itu.